Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil dari membuat animasi rangkaian sistem bus pada komputer sebagai berikut. Sistem bus pada komputer. Jadi, komponen terpenting dalam komputer itu ada prosesor, memori, perangkat input atau output. Elemen-elemen ini dihubungkan dengan adanya bus. Setiap bus terdiri dari satu atau lebih garis paralel. Garis-garis ini berfungsi untuk mengirimkan alamat, sinyal data, dan juga kontrol. Lebar bus menentukan banyaknya garis yang dimilikinya. Bus ini tidak hanya ditemukan di luar prosesor saja, tapi juga di dalam prosesor. Di dalam prosesor, bus juga mengangkut data antar komponen individu. Bus sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dedicated bus. Bus ini hanya terdiri dari satu bar saja. Inilah sebabnya mengapa data hanya dapat dikirimkan satu demi satu. Oleh karena itu, bus ini termasuk jenis bus yang sangat lambat dan juga lama dalam mentransfer data dari komputer ke perangkat input dan output. Jenis bus ini paling terkenal disebut dengan USB atau Universal Serial Bus. Yang kedua, ada multiplexed bus. Bus ini memiliki beberapa jalur yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol. Oleh karena itu, bus ini membawa beberapa informasi pada waktu yang bersamaan dalam mentransfer data. Beda halnya dengan dedicated bus yang hanya mempunyai satu jalur saja. Agar prosesor dapat berkomunikasi dengan memori dan perangkat, maka ada yang namanya sistem bus. Sistem bus ini berfungsi untuk menghubungkan prosesor ke memori dan perangkat input atau output lainnya pada komputer. Sistem bus ini terdiri dari 3 saluran. Yang pertama yaitu saluran data yang berfungsi untuk menerima dan mengirim data. Data ditransfer antar komponen dan saluran ini ada 2 arah, yaitu untuk mentransmisikan data ke keduanya juga ke arah lain. Yang kedua, saluran data ini menyalurkan kedua arah, yaitu untuk mentransmisikan data ke keduanya juga ke arah lain. Yang kedua, ada saluran alamat. Saluran alamat ini berfungsi untuk mengangkut alamat memori yang ingin diakses oleh prosesor. Yang ketiga, ada saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengetahui apakah data sedang dikirim atau diterima. Ketiga saluran ini bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan pada sistem bus ini. Ketika prosesor ingin membaca sesuatu dari memori, seperti yang diketahui, data ada dalam memori. Maka untuk melakukan itu, hal pertama yang harus diaktifkan yaitu saluran kontrol. Saluran kontrol ini meneruskannya ke memori. Lalu setiap sel memori dalam memori memiliki alamat tertentu. Sama halnya dengan rumah, pasti mempunyai alamat. Alamat ini kemudian ditempatkan di saluran alamat. Dari alamat itu, lalu memori akan mengetahui sel memori manakah yang harus dibaca. Akhirnya, saluran data memulai bergerak dan mengirimkan data dari sel memori ke prosesor. Dan prosesor sudah memiliki data yang diinginkan. Ya, begitulah cara kerja dari sistem bus pada komputer. Itulah tadi hasil dari diskusi kami membuat animasi rangkaian sistem bus pada komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.